Ya, sangat luar biasa hari ini. Marilah kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita menghormati dan menghargai firman Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan. Marilah kita renungkan segala firman-firman Tuhan dan melakukannya. Minta tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sambut firman Tuhan. Oh Tuhan, kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi begini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan. Jesus, haleluya. Setiap waktu kami menyembah-Mu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin, haleluya. Mari kita masih tetap bangkit berdiri. Ya, mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya minta Abi, Abraham Moses untuk buka dalam doa sekalian. Setelah itu, apa pesan-pesan buat warga binaan, anak-anak kita, adik-adik kita, abang-abang kita yang berada di TB hari ini. Silakan Abi. Di hadapan kebesaran kemuliaan-Mu memperoleh kami, biarlah kami boleh menikmati firman-Mu yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Dan perjalanan kami juga sampai di Bali, Engkau tuntun sampai ke tempat pelayanan, sampai membaptis, sampai membawa jiwa-jiwa. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya sering silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Mari silakan duduk. Saya menyampaikan pesan dari Tuhan. Siapapun yang bertobat dalam penjara, maka dia dipenjarakan bersama Yesus Kristus. Amin. Siapapun yang membawa hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan tetap bersama Tuhan. Amin. Bukan lama atau sebentar di penjara, tetapi bagaimana terus setiap hari dan setiap waktu kita bersama Yesus Kristus, kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu hal, apa pesannya buat mereka mempersiapkan diri buat? Sebelum Anda keluar semua, persiapkan bahwa Anda sudah berubah di dalam penjara, sehingga setiap orang yang mengenal kamu waktu sebelum di penjara maupun sesudahnya, bahwa Anda adalah orang baru, manusia baru, hidup dalam perjanjian baru, semangat yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus dulu semuanya. Pegang, kalau ada yang mau ngobrol kasih. Saya mau dengar suaranya. Shalom. Shalom. Saya mau dengar semuanya kompak. Shalom. Shalom. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini menurut saya dan saya rasa dengan iman adalah perjumpaan yang membawa satu mujizat buat saudara dan juga buat saya. Saya akan sapa murid-murid di dalam itu. Ada saya punya abang juga, saudara Morrison. Shalom Morrison, yang ganteng. Ada Bang Ajit, ada Bang Ajit. Ada Bang Ajit, ada Kiting, ada Kiting, ada Yunus, ada Evan, ada kalian orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang orang-orang luar biasa? Kalian pernah berjumpa dengan saya dan juga Abi, sehingga ada semangat Injili dalam saudara semua. Ini hal yang luar biasa. Kesaksian hari ini bukan saja mendengar, saya melihat saudara saya yang di kursi roda, yang dulu lumpuh, terjepit, dia punya tulang ekor dengan kursi roda waktu itu, sekarang sudah bersaksi. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan mujizat ini bukan saja diraih oleh saudara kita, tetapi semua kita. Persiapkan hatimu, sungguh-sungguh sabar, dan menanti janji Tuhan, jawaban Tuhan digenapi dalam hidup. Saya terlalu percaya, kalian orang-orang yang luar biasa. Abi tadi sudah buka
dengan satu ungkapan yang itu juga membuat saya berubah, yaitu bahwa siapapun yang masuk penjara, kamu narkoba, kamu penjina, kamu perampok, kamu pembunuh sekalipun, tapi kalau kau masuk penjara dan kau berubah, terima Yesus dengan sungguh-sungguh di penjara, kamu adalah orang-orang yang milik Tuhan, dan orang-orang di penjara karena Yesus. Kenapa di penjara? Karena saya penjina, Pak. Kok bisa di penjara karena Yesus? Saya pembunuh, Pak. Kok bisa di penjara karena Yesus? Karena kamu mengenal Yesus di penjara. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih 10 lagi. Yes. Karena di luar kamu tidak kenal Yesus. Justru di penjara melalui masalah itu kamu jadi mengenal Yesus. Bukankah hal yang luar biasa, saudara? Tuhan sengaja izinkan kamu supaya kau jumpa Dia. Tutup telingamu, tutup matamu dengan ejekan, dengan fitnah, tutup dengan penguncilan, tutup dengan hal-hal yang negatif atas dirimu. Dan orang berkata kamu tidak berharga, bahkan keluargamu berkata kamu tidak berharga. Tapi di mata Tuhan, kamu sangat berharga, bernilai, seperti emas murni yang mau dibentuk Tuhan, kemudian dipakai lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya minta saudara Morrison tolong bacakan Alkitab saudaraku. Ini hamba Tuhan nih, ini calon, bukan calon, sudah hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan setelah keluar nanti. Ini ayat yang sering kita baca, tetapi saya rindu supaya setiap kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Wahyu 2, tolong hambanya, Wahyu 2 ayat 10 sampai 11. Wahyu 2 ayat 10 sampai 11. Wahyu 2 ayat 10 sampai 11 berbunyi, Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11. Cukup. Siapa bertelinga? Oke, terus. Silakan. Yang bertelinga, silakan. Siapa yang bertelinga? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Oke, makasih yang banyak. Saya tegaskan lagi di ayat yang ke-10. Janganlah takut terhadap apa yang harus kamu derita. Alkitab sudah mengatakan bahwa jangan takut terhadap apapun yang kamu akan derita. Dan itu juga hanya sementara kok. Saudara di penjara, saudara sekarang jadi warga binaan, masalah itu sebenarnya awal-awalnya doang kok. Ketakutan awal-awalnya doang kok. Penderitaan awal-awalnya doang kok. Kalau saudara rajin, saudara giat dalam gereja, Tuhan pulihkan, tidak perlu tunggu 10 hari sebenarnya. Tapi kadang kita hanyut dengan apa? Mengasihani diri sendiri. Kemudian kita hanyut dengan menyalahkan orang lain. Kita hanyut dengan menyalahkan keluarga, menyalahkan diri sendiri, dan menyalahkan orang lain. Yang Tuhan mau bahwa saat ini yang Tuhan mau, engkau sungguh-sungguh menangkap setiap pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Siapapun yang berbicara melalui mimbar gereja anugerah, engkau tangkap pesan Tuhan dan engkau siapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tinggalkan narkoba, tinggalkan dosa lama, tinggalkan yang najis, tinggalkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, dan kembali fokus kepada panggilan Tuhan. Inilah yang tadi Abi bilang bahwa siapapun yang masuk penjara, kalau dalam penjara mereka berjumpa dengan Yesus, tidak peduli engkau mau perampok, pembunuh, bandar besar, bandar kecil, pemakai, pemerkosa sekalipun, dia bilang bahwa engkau masuk penjara karena Yesus. Karena di dalam penjara itulah saudara dan saya
mengenal Yesus. Hidup ini singkat, saudara. Kita sekarang ini sudah berada di akhir zaman. Kita sekarang sudah berada di hari-hari terakhir dunia ini. Saudara lihat masalah banyak, bukan saja di dalam masalah, di luar pun juga masalah. Bahkan bangsa saat ini mengalami masalah yang kritis sekali dengan COVID-19. Jadi di mana saja masalah, pertanyaannya tergantung tahu menghadapi masalah dengan Tuhan atau tanpa Tuhan. Hanya itu, saudaraku. Jangan pernah berkata dengan saya nggak bisa berubah, Pak. Saya sudah kecanduan, saya sudah jahat, saya nggak bisa berubah jadi baik. Tidak ada yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada satupun perkara yang mustahil. Kuncinya adalah, you mau berubah, saya mau berubah atau tidak. Di situ kuncinya. Amin, saudara. Amin, saudara. Kuncinya adalah kamu mau berubah, saya mau berubah atau tidak. Di situ. Saat kau mau berubah, saat kau mau berubahkan, Tuhan Yesuslah yang menjamah engkau dan mengubahkan engkau yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang bicara ini, saudara, berdoa ini, saudara, kita bukan tidak mengalami hal yang saudara alami. Kami juga mengalami hal yang sama. Bahkan saudara, beberapa teman yang tahu pergerakan Injili di TB, waktu saya bersama-sama beliau tadi, Abraham Moses, kami juga sama-sama di penjara. Tetapi hati kami, pikiran kami tidak di penjara. Tubuh kami di penjara dengan pagar tembok-tembok. Tapi kami tidak pernah berhenti menginjil. Saudara tahu itu kan? Kami tidak pernah berhenti untuk menenangkan jiwa. Saudara tahu itu kan? Kami tahu tantangannya kok. Teroris dan lain-lain kan saudara tahu kan? Bagaimana tantangan-tantangan yang Abi hadapi dan yang kami hadapi waktu itu. Tapi itu tidak membuat kami stop untuk memberitakan Injil. Kami tidak pernah stop untuk memberitakan kasih Yesus. Kami tidak pernah stop memberitakan bahwa ada keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Di luar itu nggak ada. Kami giat setiap hari. Kami giat setiap hari pertemuan, kami giat pertemuan, kami giat pertemuan, kami giat pendalaman Alkitab, kami giat memuridkan setiap hari. Kan saudara tahu. Sebagian tahu. Kadang di ruangan saya, kadang di lapangan, ya kan, lapangan bola, kadang di bawah pohon. Kami nggak pernah pusing. Yang penting bagi kami, Injil diberitakan. Ini yang saya mendorong, saya punya saudara semua di dalam. Persiapkan dirimu, mau dipakai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, gitu dong. Persiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Tidak ada yang tidak akan dipakai Tuhan kalau mereka menyediakan dirinya untuk dipakai Tuhan. Masalahnya kalau saudara tidak mau dipakai Tuhan. Dan kalau saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai saudara. Seperti Abi, seperti saya, seperti kami untuk menginjil. Secara fisik kami lelah ini. Secara fisik kami lelah hari ini. Kami sekarang baru tiba di pelabuhan apa? Gilimanuk. Kami baru tiba di pelabuhan Gilimanuk. Kemarin habis acara baptisan di Bintaro, kami berangkat naik mobil dan kami sekarang ini baru tiba di Gilimanuk. Secara fisik kami capek. Secara fisik kami lelah. Tapi kami tidak memandang apa yang sakit pada tubuh kami. Kami tidak memandang apa yang lelah pada kami. Kami memandang apa yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk jiwa. Berkobar-kobar seperti ini, jangan saudara pikir enak tidur, tidak. Kami mungkin cuma tidur hanya 30 menit atau 1 jam dalam perjalanan ini. Tapi semangat kami bergairah. Kenapa? Buat Yesus kami.
Bayangkan dosa saya, pelanggaran saya, Tuhan tebus. Sampah, Tuhan tebus. Saya aib, Tuhan tebus. Saya narkoba juga dulu, Tuhan tebus. Bahkan bandar narkoba juga dulu, Tuhan tebus. Saya rusak, hancur, Tuhan tebus. Saya sampah. Sampah. Tapi Tuhan kemudian memungut saya, membersihkan saya, kemudian didaur ulang untuk jadi pribadi yang bisa Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan namanya. Kalau saya bisa Tuhan pakai, saudara pun juga Tuhan bisa pakai. Kalau saya bisa bersemangat saat ini, saya juga percaya bersemangat. Pesan saya hari ini, dan Abi sudah pesan juga tadi, persiapkan hidupmu dengan sungguh untuk memulai hidup baru, bukan setelah keluar, tapi saat ini. Hari ini, hidup baru. Tinggalkan dosa, pelanggaranmu, tinggalkan kelemahan, baru hidupmu saat ini. Supaya persiapkan keluar nanti, saudara menjadi orang-orang yang hebat, yang dipakai Tuhan, punya kesaksian hidup, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, lepaskan pengampunan buat siapapun. Lepaskan pengampunan buat saudaramu, lepaskan pengampunan buat istri-istrimu, yang mungkin saudara merasa dijauhi pada waktu saudara mengalami kasus ini, yang mungkin saudara dikucilkan pada waktu mengalami kasus ini, lepaskan pengampunan. Atau mungkin orang yang engkau rasa menjerumuskan engkau masuk penjara, ampuni mereka. Aku ini polisi begini saya, ampuni semuanya, ini oknum begini saya, ampuni semuanya. Dan saudara mulai hidup baru dengan hati yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab katakan jelas, walaupun dosa merah seperti kermisi, aku Tuhan akan putihkan. Walaupun dosa merah seperti kain kesumpah, aku akan putihkan seperti bulu domba. Jadi engkau diampuni Tuhan saat engkau mau datang di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, persiapkan diri untuk menjadi penuai-penuai. Yang kedua, lepaskan pengampunan kepada siapapun, ampuni. Kasih blessing. Kalau orang baik kepada orang yang baik sama kita, itu biasa. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, itu biasa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang benci kita, mengasihi orang menjerumuskan kita ke dalam penjara, itu yang luar biasa. Dan itu hatinya Yesus dalam diri saudara. Orang yang memaku dia, orang yang mencambuk dia, bahkan orang yang menyalibkan dia, dia berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang persiapkan hatimu, lepaskan pengampunan, dan mulai giat. Gerakan amanat agung Injili harus berjalan. Gerakan amanat agung harus terus berkarya dalam hidup saudara. Dan saya percaya, suatu kelak nanti, setelah keluar, jangan takut. Setelah keluar, kalau saudara mau sungguh-sungguh hidup, cari kami. Kami sudah mempersiapkan beberapa kerjaan. Kami sudah mempersiapkan beberapa lapangan kerja. Yaitu apa? Peternakan ayam, peternakan lele. Dan di situ diberikan keterampilan untuk hidup dan juga gaji di situ untuk saudara hidup. Tetapi harus yang bertobat sungguh-sungguh, yang tidak bertobat jangan. Karena berhadapan dengan saya. Tapi yang mau bertobat sungguh-sungguh, saya jamin hidupmu pasti diberkati Tuhan. Yang bertobat sungguh-sungguh ya, yang tidak enggak. Keterampilan bukan saja keterampilan saudara berusaha dan punya usaha nantinya, tapi keterampilan karena saudara akan diutus. Itu tugas kami, mempersiapkan orang-orang untuk diutus, dikasih bekal keterampilan, dan supaya dia bisa menghidupi dirinya sendiri ke depannya. Tidak meminta-minta sama orang, tidak mengemis sama orang, tapi dia punya keterampilan, dia punya semangat juang yang tinggi. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Jangan takut. Yang mau bertobat sungguh-sungguh, tolong hubungi saya dengan Abi. Tolong hubungi kami. Lewat ada Awi, saya ada Yunus, ada Rio di situ. Tolong sampaikan. Yang mau bertobat sungguh-sungguh, ketemu saya. Yang sungguh-sungguh. Pesan saya hari ini saudara, mari jaga hatimu.
Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Mulai hindari pergaulan yang buruk. Bukan berarti nggak berteman, tapi jangan yang buruk-buruk. Dan jangan pernah berkumpul dengan para pencemooh, dengan orang yang suka ngomongin si A, suka ngomongin si B, mengucilkan si A, mengucilkan si B. Hari ini sudah dekat-dekat akhir zaman. Udah akhir zaman ini. Kita nggak dipusingkan lagi dengan hati kita gitu, maunya kita. Tapi bagaimana maunya Tuhan dalam hidup? Suatu waktu kita akan ketemu lagi. Bang Ajib terus semangat, Bang Morrison terus semangat, Awi, Rio terus semangat, Yunus, Kiting, Evan, dan semua. Saya nggak sebut semua satu-satu karena banyak sekali saya punya saudara di sana. Terus semangat. Ingat satu hal, bersama Yesus, saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar dan hebat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan.